Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik di mana saya Hamdani Lukman Baktiar sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan, dan di depan saya Bu Aris Kusumawati, salah satu guru di SD Negeri 3 Kalanglundo. Selamat pagi Bu Aris. Selamat pagi Pak Lukman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. sehat, baik ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar untuk melakukan pra observasi kelas, di mana pada besok hari Senin ya, nanti kita akan melakukan supervisi akademik. Sebelum ini Bu Aris mengajar kelas berapa? Untuk hari ini saya mengajar di kelas 1. Di kelas 1 ya. Ya, untuk kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ya. Jadi di SD Negeri 3 Kalanglundo ini merupakan sekolah penggerak, di mana untuk kelas 1, 2 dan 4, 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Jadi Ibu menggunakan modul ajar berarti ya. Oke. Dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas untuk besok pada saat melakukan supervisi, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran saya itu yang pertama itu nanti peserta didik dapat mengelompokkan dan membandingkan jumlah bendanya yang berjumlah paling banyak 10 buah melalui kegiatan berkelompok. Terus yang kedua, peserta didik dapat menentukan dengan tepat jumlah barang sampai 10 buah dan urutannya melalui kegiatan menghitung. Terus setelah itu menyebutkan urutan mana benda yang lebih banyak dan yang lebih sedikit, serta menyatakan benda dengan jumlah yang sama melalui kegiatan pengamatan. Oke, berarti ini nanti pelajarannya berarti matematika ya. Jadi kelas 1 tentang matematika itu nanti berhitung ya, menghitung angka mulai dari 0 sampai 10 dengan menggunakan tujuannya tadi siswa mengetahui mengelompokkan dan membandingkan jumlah benda dan terus menghitung benda di sekitarnya nanti dihitung. Berarti menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kira-kira apa area pengembangan yang Ibu lakukan nanti pada saat pembelajaran? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu nanti pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya nanti peserta didik itu dapat memahami jumlah barang sampai 10 dan urutannya. Nah, untuk keterampilannya nanti peserta didik mampu menghitung benda-benda yang ada di sekitar kelas itu nanti secara real. Misalnya menghitung benda yang ada di dalam itu, kelas ya misalnya meja itu dihitung ada berapa jumlahnya, kursi ada berapa gitu. Berarti menghitung secara nyata ya. Tidak menghitung angka seperti 1, 2, 3 yang ada di ruang tulis, berarti tidak seperti itu ya. Berarti langsung secara nyata menghitung benda-benda yang ada di sekitar sekolahan atau di sekitar kelas mereka. Itu area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi tadi tentang menghitung benda-benda apa saja yang ada di sekitar mereka. Jadi benda real, misalnya contoh tadi ada kursi, ada meja gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya strategi yang dipersiapkan. Kira-kira apa strategi yang dipersiapkan Ibu? Strategi yang saya persiapkan pertamanya itu tentang berdiferensiasi dengan melakukan asesmen dulu, asesmen awal. Oh, berarti menggunakan asesmen awal. Ya. Asesmen awal itu nanti jadi saya tahu kebutuhan anak. Ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang
tinggi. Berarti itu sesuai kebutuhan anak. Jadi saya melakukan penilaian itu dulu, penilaian awal dulu, terus saya kelompokkan menjadi 3 itu, terus baru saya memberikan tujuan pembelajaran yang berbeda setiap kelompok itu tadi. Terus yang kedua itu tentang dengan kompetensi sosial emosional. Dengan yang pertama itu dari masuk kelas itu di berbaris dulu. Berbaris, terus sebelum mulai pembelajaran dilakukan berdoa bersama. Ya. Terus itu melakukan mengecek kehadiran siswa. Terus setelah itu saya memberi motivasi yang positif. Diselingi dengan pembelajaran biar tidak anak-anak tidak bosan, itu saya beri ice breaking biar anak itu semangat untuk belajar. Ya, setelah pembelajaran selesai itu penutup itu saya selalu melakukan refleksi kepada anak-anak. Iya. Selain berdiferensiasi dan KSE, apa itu tadi pembiasaan yaitu siswa itu berani maju dan mengeluarkan pendapat, pikiran yang dia tahu itu bisa mengeluarkannya di depan. Terus siswa itu mampu mengelompokkan berdasarkan tadi karakter dan kemampuannya tadi. Nah, untuk asesmen awalnya, bagaimana Ibu memetakan tadi Ibu mencoba untuk memetakan anak-anak ya, ada yang ini, ada yang itu ya. Jadi ini kan pelajaran matematika ya. Jadi saya itu pertamanya saya beri angka. Nah, itu saya beri angka 1 sampai 10. Nah, di situ bagi anak saya suruh menebak itu angka berapa. Lah di situ anak-anak menjawab soal, ini angka 1, 2, 3. Lah bagi anak itu kan setiap anak berbeda-beda. Ada yang mampu menyebutkan angka 1 sampai 10. Nah, itu saya kelompokkan di yang paling tinggi ya. Terusan bagi anak yang hanya menyebutkan 1 sampai 5, itu saya kelompokkan di yang sedang. Terus yang hanya mampu menyebutkan 1 sampai 3 saja, bahkan ada yang belum bisa menyebutkan sama sekali, itu saya kelompokkan di yang rendah. Gitu, Bapak. Kalau misal ada yang anak misalnya yang dia mampu misalnya yang auditori, visual, nah seperti itu, apakah juga dikelompokkan juga atau hanya tiap-tiap kemampuan yang tadi 1 sampai 10, 1 sampai 5, atau ada diferensiasi lainnya? Ya kan anak kan kadang kan kalau mendengar bunyi dia tanggap, ada yang melihat angka atau menghitung secara langsung dia bisa. Kira-kira ini karena saya itu pengelompokannya itu berdasar kemampuannya saja. Jadi itu hanya yang anak itu sesuai karakternya saja. Lah itu untuk mapel lainnya biasanya saya itu beda lagi untuk pengelompokannya secara visual tadi, secara anak yang aktif untuk mendengarkan, hanya aktif untuk berbagi gaya, bisa menangkap itu dengan gaya biasanya ya. Itu biasanya kan ada, itu mapel lainnya. Ada kinestetik. Kinestetik. Kan anak yang dapat mudah menangkap dengan gerakan. Terus ada juga yang auditori, anak yang mudah untuk menangkap dengan suara. Karena ini kelas rendah, saya pikir itu untuk pengelompokan berdasarkan kemampuan itu bagus, beda dengan kelas tinggi. Oke, jadi itu Ibu, untuk strategi tadi ada
berdiferensiasi, terus Ibu juga sudah melakukan KSE, terus tadi Budaya juga positif. ada budaya positif juga. Oke, baik, mungkin untuk praobservasi dari saya cukup. Nanti semoga pada saat melakukan supervisi pada hari Senin nanti bisa dengan lancar. Oke, Amin. terima kasih Ibu untuk waktunya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Kelas menyiapkan dulu yuk.
berapa? Yo, terus setelah meja apa lagi? Hitung setiap kelompok kursinya ada berapa? Ayo, hitung bareng-bareng. Ya, kita sudah apa? Berhitung tentang
ulangi. Apa piring? Pensil ada 5, kulit ada 5, meja ada 2, papan tulis ada 5. Iya, tepuk tangan buat Bapak Piring. Apel,
gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Menindaklanjuti kemarin kita kan sudah melakukan observasi sebelum itu melakukan supervisi akademik. Nah, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sebentar tentang bagaimana itu akan melakukan pembelajaran yang dilakukan hari ini tadi. Nah, terus tadi juga sudah melakukan pembelajaran, sudah berjalan dengan lancar, sudah dengan baik, seperti itu. Oke. Sekarang setelah ibu melakukan pembelajaran yang tadi, ya kan kemarin kan sudah ada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai di dalam kelas. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira apakah sudah terpenuhi atau masih ada yang belum tercapai tujuannya? Ya, terima kasih Pak Lukman. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin itu mengelompokkan dan membandingkan jumlah benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan itu yang berjumlah paling banyak sampai 10 buah. Lah itu anak-anak itu termasuk hari ini bisa menghitung jumlah benda itu dan bisa mengelompokkan benda mana dan jumlahnya ada berapa, itu sudah tercapai. Dan yang belum tercapai itu antara anak itu belum bisa menulis benda, misalnya nama bendanya itu belum bisa menulis walaupun dia bisa menghitung. Ya, itu antara menulis karena masih terdapat anak yang belum lancar untuk membacanya, jadi dia kesulitan untuk menulis nama bendanya. Jadi dengan itu guru juga harus membantu sebisa mungkin agar anak itu bisa menuliskan nama bendanya. Jadi sebagian besar tujuan belajarannya sudah tercapai, ya, tapi ada beberapa tadi memang di luar faktor dari tujuan belajaran yang ada, karena tadi adalah pembelajaran matematika. Nah, karena banyak juga anak yang belum bisa membaca dan menulis. Oke, sekarang setelah ibu tadi mengajar, ya, tadi saya lihat pembelajarannya sangat menarik, sangat meriah sekali, anak-anak juga terlihat antusias. Nah, kira-kira setelah pembelajaran itu kita akan mendapatkan faktor-faktor apa saja. Jadi kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan yang pembelajaran yang tadi ibu lakukan. Nah, sekarang ibu bisa mencoba kira-kira apa faktor-faktor atau identifikasi apa yang bisa dijelaskan dalam pembelajaran tersebut. Ya, baik. Siswa saat ini memiliki pemahaman dasar tentang angka 10 tadi dengan cara menyanyikan lagu tadi, ya. Menyanyikan lagu 1 sampai 10 tadi. Tetapi mereka juga belum terlalu terampil untuk mengaplikasikan dengan situasi yang nyata. Mereka masih perlu memperkuat pemahaman konsep ini. Dalam pembagian kelompok, saya juga perlu memastikan bahwa setiap kelompok itu memiliki kombinasi siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga mereka dapat saling membantu dan dalam belajar bersama. Misalnya, setiap kelompok itu ada yang tingkat membacanya, menghitungnya ada yang bisa, dan ada yang belum, ya, jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi setiap kelompok nanti bisa bekerja sama, ya, bisa memberi pemahaman, ini loh angka 1, ini loh menulis nama benda, ya. Jadi saling belajar itu saling kerjasama, begitu Pak. Jadi ibu tadi sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, jadi sesuai kemampuannya. Iya, sesuai kemampuannya. Ada yang tadi saya lihat sudah bisa menulis, sudah bisa mengutarakan angka 1 sampai 10, tapi juga sudah
bisa menghitung jumlah benda yang ada di sekitarnya. Jadi tadi termasuk pelajaran yang sudah sangat bagus sekali, anak-anak juga antusias, terus Anak-anak juga merasa senang, iya, happy. merasa senang, terus juga diferensiasinya juga dapat, terus KSE-nya tadi juga dapat, seperti menyanyi itu kan juga ada mindfulness juga, jadi anak-anak bisa lebih senang, lebih bisa ya lebih konsentrasi. Terus untuk pembelajaran itu anak-anak bisa lebih bisa lebih semangat gitu. Jadi itu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita identifikasi tentang pembelajaran yang sudah berlangsung, nah kira-kira apa rencana aksi ibu untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi? Nah, kira-kira tadi kan juga ada beberapa pembelajaran yang menurut ibu belum sesuai atau masih kurang. Nah, kira-kira rencana ibu ke depannya untuk pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih baik. Untuk rencana saya kedepannya itu akan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan cara pendekatan kooperatif dalam pembelajaran ini, dan saya juga akan membagi siswa ini ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan setiap kelompok itu sejumlah benda yang berjumlah 10. Misalnya itu setiap kelompok nanti akan dimintai untuk mengelompokkan dan membandingkan benda tersebut. Jadi saya akan memberikan bimbingan setiap kelompok nanti sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi anak yang tadi tingkat kemampuannya masing-masing, dan saya juga akan memastikan ada pengamatan dan refleksi setiap kegiatan kelompok selesai. Yang paling penting itu refleksi ya. Ya, jadi tadi juga sudah terlihat terdapat pengelompokan juga, terus tapi memang butuh lagi ya untuk untuk itu ya, benda biar anaknya biar bisa mudah, jadi anaknya bisa lebih bisa secara nyata itu bisa tahu tentang belajar. Oke, selanjutnya, nah tadi kan sudah melakukan rencana aksi juga, kedepannya juga pembelajarannya yang akan dilakukan biar lebih bagus lagi. Terus kira-kira dalam rencana aksi apa tanggung jawab ibu dalam melaksanakan rencana aksi? Misal peran apa, atau mungkin ada peran siswa atau ada peran guru yang lain dalam pembelajaran yang akan ibu lakukan ke depannya? Ya, untuk kedepannya itu saya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini nanti. Sebagai guru, peran saya adalah memberikan petunjuk yang jelas. Nanti akan memberikan petunjuk kepada siswa yang jelas dan memberikan bimbingan yang diperlukan setiap siswa, serta memastikan adanya itu kesempatan untuk siswa itu berkolaborasi dengan teman, dengan saya, dengan guru, dan berbagi ide-ide yang kreatif dan saling membantu satu sama lain. Siswa itu jadinya akan bertanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kelompok itu nanti, kegiatan kelompok itu nanti, sehingga setiap siswa itu bisa mengamati dan membandingkan jumlah benda secara akurat dan nyata. Mereka juga bertanggung jawab dalam merespon atau menjawab umpan balik dan memperbaiki pemahaman yang mereka tahu. Sangat bagus sekali ya. Jadi untuk tanggung jawab tadi yang ibu berikan, baik gurunya maupun siswanya semuanya ikut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ya, jadi gurunya aktif, siswanya juga ikut aktif, ikut berkolaborasi dengan ide-ide yang mungkin dari siswa sendiri mungkin bisa memberikan ide, Bu ayo kita keluar coba kita cari daun-daun kita hitung lah, seperti itu kan juga bisa gitu. Jadi nanti rencana benda yang ada di luar kelas juga bisa. Jadi bisa belajar di luar kelas. Oke.
sangat baik sekali nih. Ibu tadi sudah memberikan penjelasan tentang apa saja ya pemahaman dari pembelajaran yang Ibu berikan. Oke, mungkin saya kedepannya hanya bisa melihat dan memantau apa saja yang akan Ibu lakukan. Jadi pelaksanaan pembelajaran yang sudah berjalan dengan bagus nanti bisa ditingkatkan lagi. Ya. Sukses selalu nih Ibu. Dari saya cukup itu. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.